Yanti Rana Widasuti alias Yanti kepada Helena. Setelah pertemuan tersebut, Alberto sering berkomunikasi dengan Helena dengan meminta nomor rekening Quantum yang akan digunakan untuk menerima uang dari sponsor swasta. Menimbang bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor handphone Helena kepada Tamron alias Aon, Vito Gunawan, Rosalina, Robert Indarto, dan selanjutnya kemudian komunikasi teknis pengiriman dana masing-masing semester dilakukan secara langsung oleh pihak semester swasta ke Helena, yang kemudian Helena memberikan nomor rekening PT Quantum yang akan menerima pengiriman dana melalui transfer dana dari rekening masing-masing perusahaan swasta ke rekening PT Quantum yang diberikan dan disiapkan oleh Sena. Pengiriman dana dimaksud selanjutnya akan ditukar oleh Helena ke dalam valuta asing, yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan akhir 2023. Uang tersebut ditukar dalam bentuk mata rupiah menjadi mata uang asing. Kemudian selanjutnya atas permintaan terdakwa Harvey Mois, kepada Helena atau kurir PT Quantum mengantar uang tersebut kepada terdakwa Harvey Mois Jalan Gunawarman 31-33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Greni atau Greni ini sendiri di TTC Plaza Marine atau di Jalan Gunawarman 31-33 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Memang bahwa pengiriman dana seolah-olah CR dari perusahaan smelter, yakni CPPNS Anti Perkasa, PT Sarwiguna Bina Sentosa, PT Stanida Anti Perkasa, dan PT Dindo Internusa yang berasal dari pertambangan ilegal wilayah PT Timah TBK ke PT Quantum. Menimbang bahwa dalam pengumpulan dana CSR masing-masing smelter dilakukan komunikasi oleh terdakwa pihak smelter. Menimbang bahwa Helena setiap 2 atau 3 bulan sekali datang ke rumah Gunawarman 31-33 Jakarta Selatan dalam rangka menyerahkan dana CRR, di mana Helena sering bertemu pengusaha tambang termasuk pengusaha tambang timah, diantaranya Tamron Lazon dan Anggreni Suparta. Memang selain terdakwa juga mengetahui bahwa Helena melakukan komunikasi melalui telepon antara lain dengan Vito Gunawan, Robindato, Rosia dan yang lainnya dalam pengumpulan dana dan penukaran falas, yang mana pihak-pihak tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing smelter yang bekerjasama dengan PT Timah. Memang keseluruhan dana yang terkumpul oleh Helena melalui PT Quantum kurang lebih sudah 30 juta US dollar atau dengan 420 miliar rupiah. Selain itu, Helena dengan orang bawah terdapat keuntungan transaksi kurang lebih sebesar 900 juta rupiah yang dihitung dari berdasarkan keuntungan 30 rupiah yang dikalikan dengan 30 juta dolar US. Menimbang bahwa berdasarkan pola transaksi dan tidak dilakukan pencatatan dan oleh transaksi tersebut juga tidak dilaporkan adanya transaksi tersebut ke Bank Indonesia dan PPATK, maka keuntungan transaksi falas tidak dapat dihitung sebagai transaksi normal. Menimbang bahwa penyetoran dalam rangka pengumpulan dan penukaran falas yang ditukar oleh terdakwa Harvey maupun pihak smelter swasta menggunakan keterangan transaksi yang tidak benar dan tidak menggunakan KTP, jumlah transaksi sangat besar maupun yang ditransaksikan oleh Helena. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka terdakwa Harvey mengetahui tidak-tidaknya patut duga bahwa sumber dana yang didapatkan tersebut merupakan berasal dari kejahatan atau tindak pidana, yaitu pembayaran PT Timah dan dilakukan secara melawan hukum. Terkait adanya kompensasi pembelian biji timah serta kerjasama sewa alat processing pengelogaman. Ini bahwa terdakwa sendiri di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan atau uang yang telah digunakannya membeli aset-aset dari terdakwa, baik menggunakan nama terdakwa sendiri maupun menggunakan nama orang terdekat terdakwa, atau yang telah digunakan untuk pembayaran atau kegiatan lain adalah sebagai harta kekayaan bersumber dari penghasilan sah, karena terdakwa sendiri tidak bisa lagi membedakan atau milah-milah mana harta benda yang miliknya yang merupakan harta benda uang yang halal, karena sudah terjadi percampuran dengan uang yang diperoleh, sehingga dengan demikian harta benda yang atau aset dan uang harusnya dianggap berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipastikan bahwa terdakwa memang mengetahui bahwa harta benda, aset-aset dan uang yang ditempatkan dalam rekening keluarga ataupun yang dibayarkan kepada pihak lain merupakan harta benda
atau uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga yang dapat diketahui juga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. 4. Unsur dengan tujuan menyembunyikan. Teori tidak dibacakan. Menimbang bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana diuraikan atas, apabila dihubungkan dengan fakta terungkap di persidangan diperoleh berdasarkan saksi, ahli, barang bukti serta alat bukti yang dihadirkan persidangan, majelis hakim memperhatikan sebagai berikut. Menimbang bahwa pengiriman dana CSR dari perusahaan senator yang CP PT Inti Perkasa, PT Sriwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa yang berasal dari penambangan ilegal wilayah UP PT Timah TBK kepada PT Quantum. Menimbang bahwa dalam penyetoran dana CSR oleh para senator ke rekening Quantum menggunakan modus penukaran mata uang hasil dengan berbagai macam keterangan transaksi, antara lain setor usaha, setor pembayaran utang, setor tabungan dan biaya koordinasi, serta dapat transaksi penyetoran nama pengiriman dan penerimaan mengatasnamakan PT Quantum. Karena selaku pemilik PT Quantum tidak melaporkan transaksi penyetoran dana dari masing-masing lembaga kepada Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTK karena transaksi tersebut tidak dilengkapi dengan persyaratan transaksi seperti kartu tanda penduduk, antara lain transaksi yang tidak benar, dan seluruh transaksi terkait dengan penyetoran dana tersebut hanya dicatat secara manual dan setiap bulannya dimusnahkan oleh saksi Helena. Selain itu, nomor rekening PT Quantum yang digunakan menampung dana CSR tidak dilaporkan kepada BI dan PPATK. Menimbang bahwa seluruh dana yang ditukar oleh Helena melalui PT Quantum mencapai 30 juta dolar US atau sekitar 420 miliar. Selain itu, ada juga menerangkan bahwa terdapat keuntungan transaksi lebih kurang 900 juta rupiah yang dihitung dari berdasarkan keuntungan 30 rupiah dikalikan 30 juta US dollar. Menimbang bahwa penyetoran dalam rangka mengumpulkan penukaran dana polas dilakukan oleh terdakwa PMS maupun semata dengan menggunakan transaksi yang tidak benar dan tidak menggunakan KTP. Jumlah transaksi sangat besar, namun tetap ditransaksikan oleh Helena. Menimbang bahwa Helena selaku pemilik PT Quantum menghilangkan atau memusnahkan bukti transaksi yang dilakukan oleh PT RBT, CP Venus, Inti Perkasa, CP Sriwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, di PT Quantum dengan cara memasukkan nota atau transaksi tersebut ke mesin pemecah kertas, kemudian setelah dibuang ke tempat sampah. Menimbang bahwa dalam persidangan juga terdengar keterangan ahli tindak pidana Jurwanya Dr. Yunus Hussein dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan terus tidak perlu dibacakan. Menimbang dari fakta perkara hukum di atas terbukti adanya upaya dari terdakwa untuk mengaburkan salah usul harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana dengan cara menempatkan atau mentransfer uang hasil kejahatan ke rekening orang lain, mengatasnamakan asetnya, hartanya, pembelian berasal dari perolehan tindak pidana ke orang-orang terdekat terdakwa. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan nama-nama orang lain untuk melakukan transaksi keuangan dan membayarkan beberapa aset melalui orang lain, di mana orang tersebut merupakan orang dekat dari terdakwa. Hal ini telah menunjukkan adanya rencana atau niat kesengajaan terdakwa untuk menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana. Karena terdakwa dari awal sudah mengetahui di mana sumber atau asal-usul uang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang kemudian uang-uang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan, diperbanyakan memberikan aset yang kemudian atasnamakan pihak-pihak lain, namun masih di bawah kendali terdakwa.
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menggunakan atau uang hasil tindak pidana untuk membeli atau kekayaan atau aset-aset kemudian mengatasnamakan orang lain menempatkan uang hasil kejahatan ke rekening milik orang lain adalah merupakan pelaksana kehendak terdakwa di mana terdakwa mengetahui menghendaki terjadinya perbuatan dalam hal ini perbuatan tidak pidana pencucian uang sehingga unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul telah terpenuhi perbuatan terdakwa. Artinya unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan menyuruh melakukan atau terus serta melakukan. Menimbang berdasarkan fakta tukar persidangan terdakwa diminta kepada Tamron Suito Gunawan alias Awi Robin Dato Pandi Lingga alias Pandi Lima uang sebesar 500 sampai dengan 750 dolar per meter dengan alasan adanya biaya pengamanan kemudian disepakati oleh keempat orang tersebut untuk mengumpulkan dana pengamanan seolah-olah pemberian biaya CSR dengan nilai 500 US dollar per meter ton yang dihitung dari jumlah hasil berbulan dari PT Timah TBK. Menimbang bahwa menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dibuat oleh terdakwa dengan para pemilik smelter swasta, maka terdakwa mengatur mengumpulkan dana pengamanan yang seolah-olah CSR dengan cara ada yang diserahkan secara langsung kepada HP Mois dan ada yang ditransfer melalui money changer Quantum yang merupakan milik Helena. Menimbang bahwa terdakwa mengenal Helena sejak tahun 2018. Pada pertemuan tersebut terdakwa HP Muiz mengetahui Helena merupakan milik money changer Quantum dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa HP Muiz juga mengenalkan Anggreni yang merupakan istri dari Sparta dan Trianti Renovesuti alias Yanti kepada Helena. Setelah pertemuan tersebut terdakwa HP Muiz sering berkomunikasi dengan Helena dan menyampaikan bahwa akan ada pengiriman uang dan beberapa perusahaan smelter swasta. Menimbang bahwa mekanisme pengiriman uang dari masing-masing perusahaan smelter swasta ke money changer Quantum milik Helena diawali dari pemilik smelter swasta maupun karyawan smelter swasta yang menghubungi Helena untuk menanyakan nilai tukar mata uang asing saat itu dan setelah disampaikan kemudian pemilik smelter swasta maupun karyawan smelter mengirim uang masing-masing rekening ke money changer PT Quantum yang telah diberikan oleh Helena. Setelah uang masuk ke rekening PT Quantum, kemudian Helena menghubungi terdakwa HP Muiz untuk menanyakan kelanjutan dari proses uang tersebut. Selanjutnya Helena melaksanakan perintah terdakwa HP Muiz baik dengan cara diantar ke rumah Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diantar ke PT RBT yang beralamat di Menara TCC Batavia maupun ke Plaza Marine Jakarta. Ada juga dengan cara ditransfer melalui rekening terdakwa HP Muiz maupun ditransfer melalui rekening pihak lain atas perintah terdakwa. Dia bahwa mekanisme pengumpulan dana pengamanan yang seolah-olah biaya CSR tersebut ada yang diserahkan secara langsung pada HP Muiz dan ada yang ditransfer melalui rekening money changer Quantum dan yang lainnya yang seolah-olah uang transfer tersebut merupakan transaksi perkara penukaran mata uang asing yang selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening PT Quantum maka dilakukan penarikan secara tunai oleh Helena kemudian uang tersebut diserahkan dan dikelola oleh terdakwa hakim. Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan terus serta melakukan suatu perbuatan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Menimbang oleh karena semua unsur dalam dakwaan satu penuntut umum dalam dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan sah melakukan tindak pidana pencucian uang. Menimbang oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan primer dan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer maka terhadap nota pembelaan pribadi dan atau penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Menimbang karena di persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana baik atas pembenaran ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan jatuhin pidana. Menimbang pada perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang karena terdakwa dan ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti aset milik terdakwa yang telah disita dalam perkara terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang akan dibebankan kepada terdakwa. Menimbang mengenai status barang bukti, selebihnya majelis hakim sependapat dengan penuntut umum sebagaimana dalam tuntutannya. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Yang keadaan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa punya tanggungan keluarga terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang karena terdakwa jatuh pidana, maka haruslah dibebani biaya perkara. Menimbang bersalah hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawahnya kiranya sudah memenuhi rasa keadilan. Memperhatikan pasal 2 junto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengajian tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Remi Muiz, majelis hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Sebagaimana kronologis perkara itu, yaitu bahwa terdakwa Remi Muiz pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi PT Timah TBK selaku pemegang IUP penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refine Bangketin atau PT RBT. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT RBT, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT RBT namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBT, terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu Direktur Utama Suparta karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus perseroan PT RBT sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dan PT RBT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RBT maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT RBT maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PT RBT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP dan IUJP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut terhadap diri terdakwa Harvey Muiz, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan, tadi dibacakan oleh anggota. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja.
Ya nanti selanjutnya nanti Bapak ya. Mengadili, 1 menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan duduk. Kemudian terdakwa Suparta, silakan berdiri. Mengadili, 1 menyatakan terdakwa Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4.491.561.561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak membayar harta benda lagi, tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dengan membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kekayaan membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 4 menetapkan masa penahanan telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5 menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian barang bukti sama kita konform seluruhnya dengan penuntut umum. Kemudian menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Oke, silakan duduk ya. Sekarang terdakwa Reza ya. Mengadili, menyatakan terdakwa Reza Andriansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dalam dakwaan primer ya, nggak ada keduanya ya, seperti dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan barang bukti sama ya dengan penuntut umum, konform kita. Kemudian membebankan biaya kepada terdakwa menetapkan terdakwa tetap ditahan, kemudian penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Eko Arianto SHMH selaku Hakim Ketua, Suparman Nyompa SHMH. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan sidang vonis kasus korupsi timah dengan terdakwa suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dalam persidangan hari ini, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta adalah vonis penjara selama 6,5 tahun. Di mana vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Harvey Muiz untuk divonis 12 tahun penjara. Selain divonis 6,5 tahun penjara, Harvey Muiz juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Dalam persidangan hari ini, selain terdakwa Harvey Muiz, vonis juga dijatuhkan terhadap 2 terdakwa lainnya, yakni Direktur Utama PT Refine Bangkatin atau RBT Suparta dan terdakwa Direktur Pengembangan PT RBT Reza Andriansyah. Dan pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Nadia Valeri beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.